Kisah pada zaman dahulu kala diceritakan ada sepasang suami istri yang sangat miskin teramat miskin mencari makan sampai ke sebuah negeri entah berantah yang dipimpin oleh seorang raja yang masyhur namanya. Ia adalah Maharaja Indradewa. Maka sesampainya di negeri entah berantah, sepasang suami istri miskin itu sambil menahan perutnya yang dililit lapar, mereka mengais-ngais mencari sisa makanan di tempat sampah di halaman luar istana Maharaja Indradewa. Orang-orang yang melihat sepasang pengemis tua dengan pakaian compang-camping dan buruk rupa itu jadi ramai. Seketika mereka mengejek dan menertawai tingkah laku kedua pengemis yang sedang mengais-ngais sampah mencari sisa makanan. Bahkan ada yang sampai hati melempari dengan batu dan ranting kayu. Sementara itu di balai pertemuan Maharaja Indradewa sedang mengadakan pertemuan dengan para menteri, guru balang dan prajurit kerajaan mendengar ada suara riuh di halaman luar istana. Ada apakah ramai-ramai di luar itu? Tanya Baginda lalu kepada seorang prajurit. Ia diperintahkan untuk segera meninjau istana. Gerangan apa yang telah terjadi? Setelah memohon pamit, sang prajurit segera keluar dari ruang pertemuan. Tak lama kemudian ia kembali menghadap raja memberi laporan. Ampun Baginda Maharaja, di luar istana terjadi keramaian disebabkan oleh banyak orang yang mengolok-olok sepasang pengemis miskin yang mengais-ngais sampah mencari sisa makanan. Usir mereka, jangan buat onar di halaman istanaku, perintah Baginda Raja. Siap Baginda. Sang prajurit segera meninggalkan ruang pertemuan dan bergegas mendatangi orang-orang yang sedang mengolok-olok sepasang pengemis dengan melempari batu dan ranting kayu. Mereka ingin mengusir sepasang pengemis miskin itu pergi menjauh dari kampung mereka karena tubuhnya kotor dan bau serta pakaian mereka yang compang-camping itu. Rasa tak sedap dipandang mata suami istri pengemis itu dengan tubuh gemetar menahan lapar cepat-cepat bisa pergi. Sang suami berusaha melindungi istrinya agar tak terkena lemparan batu dari orang-orang yang tak menyukai kedatangan mereka di negeri entah berantah itu. Lemparan-lemparan batu dan kayu itu beberapa ada yang mengenai badan dan kepalanya, meninggalkan luka sampai berdarah. Maka sesampainya prajurit itu di halaman luar daripada istana raja, diusirlah orang-orang yang membuat gaduh itu. Orang-orang segera kembali ke rumahnya masing-masing, sedangkan sepasang pengemis laki bini itu sembari menahan lapar berjalan tertatih-tatih menuju ke hutan mencari tempat untuk berlindung. Hati was-was karena takut dimangsa binatang buas, malam itu si miskin tidur di pinggir hutan. Keesokan harinya ketika mereka terbangun dari tidur, rasa lapar sudah teramat sangat melilit perut. Maka pergilah sang suami mencari rezeki. Akan tetapi begitu sampai ia dekat kampung, orang-orang langsung mengusirnya dengan sambitan kayu dan lemparan kayu. Maka si miskin itu pun larilah ia menuju ke pasar. Akan tetapi begitu ia sampai di pasar dan orang-orang melihatnya, segera ia dihadang dengan lontaran batu, bahkan ada yang memukulnya dengan kayu. Maka larilah si miskin terpirit-pirit sambil menahan sakit terkena lemparan batu. Sementara rasa lapar kian menyengat perutnya, hampir mati rasanya ketika kemudian ia sampai di suatu tempat di mana orang-orang biasa membuang sampah. Berhentilah ia di sana dengan tubuh yang gemetar. Segeralah ia mengais-ngais sampah mencari sesuatu yang layak untuk dimakan. Sampai akhirnya di dalam tumpukan sampah itu ia menemukan ketupat basi yang sekarat tebu. Cepat-cepat ia pergi kembali ke hutan menemui istrinya, lalu dimakannya ketupat basi yang hanya sebiji itu berkuah. Ketupat habis, segera dimakannya sekarat tebu. Alhamdulillah, tubuh serasa segar kembali setelah beberapa hari tak makan nasi. Mendengar kata-kata istrinya, si miskin menyadari keadaan nasib hidupnya, bahwa sesungguhnya ia memang aslinya seorang raja keindraan yang karena kesalahannya menjadi jatuh miskin dan hidup terlunta-lunta oleh sebab kutukan dari Indradewa. Si miskin menghela napas panjang, tubuhnya terasa segar kembali. Pelan-pelan ia bangkit berdiri lalu pergi masuk ke
ke dalam hutan mencari umbi-umbian. Hari berganti hari, berganti minggu dan bulan, dan waktu terus berjalan bersama istrinya si miskin tinggal di tepi hutan menjadi kehendak Maha Yang Kuasa. Istri si miskin hamil 3 bulan. Sehari-hari ia menangis ingin makan buah mangga yang ada di taman raja. Ia merengek-rengek kepada suaminya agar mau mengambilkan buah mangga itu. Tentu saja si miskin jadi bingung. Tiada kira, maka katanya, "Ayolah istriku, apakah engkau hendak membunuhku? Permintaanmu sungguh tak masuk akal. Bukankah kau tahu jangankan mendekati istana raja, mendekati rumah orang-orang di kampung saja, kita sudah diusir, dilempari batu dan setelah didengar oleh istrinya apa kata suaminya, maka makin sedih hatinya, makin menjadi merengek tangisnya. Si miskin merasa nelangsa mendengar tangis istrinya. Hatinya serasa disayat sembilu. Dalam hati ia berkata untuk tak akan mengecewakan istrinya demi anak yang ada di dalam kandungan istrinya. Ia rela berkorban apa saja, nyawa sekalipun. Maka berkatalah ia kepada istrinya, "Diamlah istriku, jangan menangis lagi. Sekarang juga aku akan pergi untuk mendapatkan buah mangga itu." Sang istri pun berhenti menangis. Si miskin segera pergi, bukan ke taman raja tetapi ia pergi ke pasar. Sampai di kedai yang menjual buah mangga, ia berhenti ragu-ragu untuk meminta. Takut diusir dan disambit batu ataupun dipukul kayu. Di depan kedai ia hanya berdiri mematung dengan wajah bingung melihat ada orang miskin berdiri di depan kedainya. Dengan wajah bingung, pemilik kedai keluar dan berkata, "Hai orang miskin, mau apa kamu berdiri di depan kedaiku?" Dengan hati ragu setelah takut si miskin menyahut, "Ampun Tuan, saya ingin memang orang miskin. Saya mohon belas kasihan Tuan, apabila diperkenankan, saya ingin meminta buah mangga yang sudah terbuang itu, barang sebiji saja." Dengar permintaan si miskin itu, tak hanya pemilik kedai buah mangga yang merasa kasihan, tetapi para pedagang yang ada di sekitar kedai penjual mangga itu hancur rasa hatinya. Maka ada yang memberinya buah mangga segar, buah-buahan lainnya, nasi, kue-kue, bahkan ada pula yang memberinya pakaian. Tentu saja si miskin menjadi terheran-heran atas kebaikan orang-orang di pasar itu. Dulu jangankan memberi, baru saja ia mendekati pasar, orang-orang sudah mengusirnya dengan lemparan batu dan kayu akan tetapi si miskin sudah tak mampu lagi berpikir, saking gembira hatinya menerima pemberian orang-orang pasar itu. Ia segera kembali pulang menemui istrinya, lalu menyerahkan semua barang bawaannya dengan gembira pada sang istri. "Istriku, lihat apa yang kubawa untukmu, tak hanya buah mangga tetapi juga buah-buahan segar, kue dan pakaian. Ini untukmu semuanya," katanya. Si miskin juga menceritakan kepada istrinya bahwa apa yang dia bawa itu adalah pemberian orang-orang dari pasar. Usai si miskin bercerita, sang istri bukannya merasa senang tetapi malah menangis. Ia tak mau menerima buah mangga pemberian suaminya. Tentu saja si miskin jadi kesal hatinya, tetapi ia mencoba bersabar untuk mendengar keluhan istrinya yang sedang hamil muda itu. Dengan sedih dan meratap istrinya memohon supaya suaminya mau meminta buah mangga yang ada di taman raja. "Suamiku, aku tak mau makan buah mangga dan buah-buahan lain serta kue yang kau bawa dari pasar ini. Lebih baik aku mati saja. Aku hanya ingin makan buah mangga dari taman raja. Ini bukan mauku, tapi ini keinginan anak kita yang ada di dalam kandunganku. Tolonglah wahai suamiku, bagaimana caranya aku bisa makan buah mangga dari taman raja?" Si miskin tak hanya ingin istrinya mati. Kalau istrinya mati, bagaimana dengan anak yang ada dalam kandungannya? Repot kalau begini urusannya, pikir si miskin. Karena kasihan kepada istrinya, maka tanpa banyak pikir lagi ia segera balik badan dan pergi ke istana menghadap Baginda Raja Indradewa. Singkat cerita, sampailah si miskin ke hadapan Baginda Raja Indradewa tanpa menemui kesulitan. Baginda Raja yang pada saat itu sedang berkumpul dengan para menteri dan prajurit istana heran dan bertanya, "Hai si miskin, mau apa kamu datang ke istana?" Si miskin langsung menghantur sembah dan berkata,
Ampun tuanku, Baginda Raja, beribu-ribu ampun apabila diperkenankan hamba yang miskin ini. Mohon agar kiranya boleh mengambil daun mangga yang sudah berjatuhan ke tanah itu, Baginda Raja. Baginda Raja Indradewa mengerutkan hatinya, merasa iba seketika. Maka bertanyalah Baginda Raja, hendak engkau apakan daun mangga itu? Untuk dimakan, Baginda, jawab si miskin. Dengan hati penuh harap, bertambah iba hati Baginda Raja, maka segera diperintahkan sang prajurit untuk memetik buah mangga yang ada di taman. Ambilkan barang setangkai buah mangga dan berikan kepada si miskin ini, perintahnya. Prajurit segera melaksanakan perintah. Ia pergi memetik setangkai buah mangga, lalu diberikannya kepada si miskin yang segera menerimanya dengan hati sukacita. Ia mengucapkan terima kasih seraya menghaturkan sembah pada Baginda Raja. Pulanglah si miskin menenteng setangkai buah mangga untuk istri tercinta yang sedang hamil muda. Ketika sang istri melihat suaminya datang dengan membawa setangkai buah mangga dari taman raja, betapa senang hatinya. Setangkai buah mangga ia terima dengan sukacita, lalu dimakannya. Seiring jalan waktu 3 bulan berikutnya, istri si miskin merengek kembali ingin makan buah nangka yang ada di taman raja. Si miskin pusing 7 keliling. Baginda Raja Indradewa memang baik hati, tapi untuk bisa sampai ke pintu gerbang istana, ia harus melalui kampung-kampung yang mana orang-orang akan mengusirnya apabila melihat ia datang mendekati kampung. Tetapi apa boleh buat, demi cintanya pada sang istri, demi sayangnya pada anak yang ada di dalam kandungan, ia siap melakukan apa saja sekaligus nyawa taruhannya. Maka berangkatlah ia menuju istana Baginda Raja Indradewa. Mau apa lagi engkau datang ke istanaku, hai orang miskin? Tanya Baginda Raja Indradewa ketika si miskin datang lagi ke hadapannya. Sambil bersujud menghantur sembah, si miskin berkata, ampun tuanku, ampun beribu-ribu ampun. Hamba ingin meminta daun nangka yang telah gugur di taman paduka itu sehelai saja. Akan kau apakan dengan daun nangka itu? Untuk hamba makan, tuanku raja. Baginda Raja Indradewa segera memerintahkan seorang prajurit untuk memetik buah nangka dan memberinya kepada si miskin. Tentu saja si miskin menerimanya dengan sukacita. Ia lalu bersujud menghantur sembah kepada Baginda Raja, menghanturkan terima kasih, lalu pamit pulang. Sesampainya di hadapan sang istri, buah nangka segera diberikan. Betapa senangnya si miskin ketika melihat sang istri memakan buah nangka dengan lahapnya. Ya, begitulah adanya selama istrinya hamil. Banyak kemudahan ia dapatkan, banyak kebaikan orang ia terima, berupa makanan, pakaian, beras, dan segala barang-barang lainnya. Agaknya memang sudah menjadi takdir Tuhan yang Maha Kuasa apabila kehidupan si miskin suami istri itu senantiasa diliputi bahagia semenjak sang istri mengandung. Dan puncak kebahagiaan itu terjadi tak kala rembulan purnama di langit malam. Istri si miskin melahirkan seorang bayi lelaki yang tampan, sehat dan elok. Rupanya anak tersebut diberi nama Markarma, yang artinya anak di dalam penderitaan. Setelah anaknya lahir, si miskin membuat gubuk untuk berteduh. Ketika ia menggali lubang untuk memancangkan tiang, cangkulnya mengenai benda keras sampai mengeluarkan suara yang cukup nyaring. Ternyata benda tersebut sebuah peti besi yang ketika berhasil ia buka, isinya penuh dengan emas, permata, dan topi sebuah mahkota yang berhias emas. Si miskin terpana, seakan tak percaya pada apa yang dilihatnya. Tanpa disadarinya, dengan gemetar tangannya meraih topi mahkota yang di dalam peti tersebut.
Maka dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa terjadilah sebuah istana kerajaan lengkap dengan segala peralatan, perabotan, pengawal, dan prajurit. Si miskin menjadi rajanya dengan nama Maharaja Indra Angkasa, dan istrinya menjadi permaisuri dengan nama Ratna Dewi. Kerajaan bernama Puspasari. Singkat cerita, kerajaan Puspasari memulai terkenal kemana-mana. Rajanya baik dan bijaksana, negara aman sentosa, rakyatnya makmur dan damai. Maka bertambahlah kebahagiaan Maharaja Indra Angkasa ketika tak seberapa lama kemudian lahirlah adik Marakarma, perempuan diberi nama Nila Kesuma. Kerajaan Puspasari bertambah mansyur. Betapa berita tentang kemansyuran kerajaan Puspasari akhirnya sampai ke telinga Maharaja Indradewa di negeri antah berantah, dan membuatnya menjadi iri dan merasa tersaingi. Ketika kemudian tersiar kabar kalau Maharaja Indra Angkasa mencari ahli nujum untuk mengetahui peruntungan nasib kedua anaknya di masa depan, Maharaja Indradewa memanfaatkan kesempatan baik ini. Segera ia mengumpulkan semua ahli nujum dan dihasutnya supaya mengatakan kepada Maharaja Indra Angkasa kalau kedua anaknya itu, Marakarma dan Nila Kusuma, akan mendatangkan malapetaka yang bisa menghancurkan kerajaan Puspasari. Siasat licik dari Maharaja Indradewa berhasil ketika mendengar ramalan dari para ahli nujum kalau kedua anaknya akan mendatangkan malapetaka bagi kerajaan Puspasari. Maharaja Indra Angkasa langsung marah-marah. Segera ia hampiri kedua anaknya, Marakarma dan Nila Kusuma, hendak dibunuhnya. Permaisuri Ratna Dewi berusaha menghalang maksud suaminya. Sambil menangis terseduh-seduh, ia memohon kepada sang suami agar kiranya jangan sampai membunuh kedua putra tercintanya. Demi melindungi kedua putra-putrinya itu, Permaisuri memohon dengan sangat agar kedua anaknya itu dikeluarkan saja dari istana. Tanpa pikir panjang lagi, Baginda Maharaja Indra Angkasa langsung mengusir kedua anaknya keluar dari istana. Tak berapa lama setelah Marakarma dan adiknya pergi meninggalkan istana, kerajaan Puspasari terbakar habis. Semuanya musnah.